Apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri merupakan perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri, seperti garis, titik, maupun kurva. Berkaitan dengan garis dan titik, maka transformasi geometri ini bisa dituliskan dalam bentuk koordinat kartesius maupun dalam bentuk matriks. Yang selanjutnya, kita ke jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama itu ada translasi, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada rotasi, dan yang keempat ada dilatasi. Apa itu translasi? Translasi merupakan perpindahan posisi suatu objek. Jika dinyatakan dalam koordinat kartesius, translasi merupakan perpindahan titik-titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Persamaan umum translasi yaitu jika titik P yang memiliki koordinat x, y ditranslasikan sejauh a, b, akan dihasilkan titik P aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Dengan rumus P, x, y ditranslasikan AB, lalu menghasilkan P aksen dalam kurung x plus a, y plus b dalam kurung. Dengan PXY sama dengan koordinat titik awalnya, A pergeseran pada sumbu X, B pergeseran pada sumbu Y, dan PX plus A, Y plus B sama dengan koordinat akhir setelah pergeseran. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke contoh. Gambar di samping menunjukkan bahwa suatu bangun persegi ABCD mengalami translasi atau pergeseran hingga berada di posisi persegi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Lalu, berapakah pergeseran atau perpindahan bangunnya? Diperoleh bahwa bangun persegi ABCD bergeser 5 satuan ke arah sumbu X positif, A sama dengan 5, dan 5 satuan ke arah sumbu Y negatif, B sama dengan min 5. Didapatkan bahwa koordinat A sama dengan min 3,4, koordinat B sama dengan min 1,4, koordinat C sama dengan min 3,2 dan koordinat D sama dengan min 1,2. Lalu menghasilkan A min 3,4 ditranslasikan 5 min 5. Lalu menghasilkan A aksen 2, min 1. B min 1,4 ditranslasikan dengan 5, min 5. Lalu menghasilkan B aksen 4, min 1. Lalu C min 3,2 ditranslasikan dengan 5 min 5 menghasilkan C aksen 2, min 3. Lalu yang terakhir D min 1,2 ditranslasikan 5 min 5 menghasilkan D aksen 4 min 3. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu bayangan titik A 3, min 2 yang ditranslasikan oleh T sama dengan 3 min 4 adalah A 3 min 2 ditranslasikan dengan 3 min 4 menghasilkan 3 plus 3 min 2 plus min 4 menghasilkan 6 min 6. Jadi A aksennya yaitu 6 min 6. Yang selanjutnya, apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Sifat-sifat refleksi. Yang pertama, jarak antara titik awal objek ke cermin sama dengan jarak titik akhir objek ke cermin. Yang kedua, garis penghubung antara objek awal dan akhirnya selalu tegak lurus cermin. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka garis penghubungnya tegak lurus terhadap sumbu X. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, garis penghubungnya juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Yang ketiga, sumbu X atau sumbu Y dianalogikan sebagai cermin atau pusat refleksi. Persamaan umumnya, refleksi bisa dilakukan terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Pada refleksi ini, sumbu X atau sumbu Y bisa dianalogikan sebagai cermin. Persamaan umum refleksi dinyatakan sebagai berikut. Refleksi terhadap sumbu X. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat Y aksen merupakan lawan dari koordinat Y dengan koordinat X tetap. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. PXY direfleksikan MX menghasilkan P aksen X, min Y dengan PXY titik koordinat awal P aksen X min Y sama dengan titik koordinat akhir.
Dan MX sama dengan matriks pencerminan terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu minnya, jika direfleksikan terhadap sumbu minnya, maka koordinat X aksen merupakan lawan dari koordinat X dengan koordinat Y tetap. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. PXY di MY-nya direfleksikan terhadap P aksen X, min X, Y, MY-nya didapatkan min 1, 0, 0, 1. Selain direfleksikan terhadap sumbu min X dan sumbu min Y, suatu objek juga bisa direfleksikan terhadap garis meliputi refleksi terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan K. Berikut ini pembahasannya. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jika suatu titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, akan dihasilkan koordinat P aksen Y, X. Seperti yang ada pada di gambar tersebut, yaitu garis Y sama dengan X-nya itu berada di titik 0,0, X, Y-nya ada di titik 3,3, dan Y, X-nya berada di titik yang sama, yaitu 3,3 juga. Terus selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Jika suatu titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, akan dihasilkan koordinat P aksen min Y, min X. Adapun contoh refleksi terhadap garis Y sama dengan min X bisa kamu lihat pada contoh berikut ini. Garis Y sama dengan min X-nya itu ada berada di titik 0,0, Y, X, Y-nya itu berada di titik yang sama, dan min Y seperti dengan min Y, min X. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Jika titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, akan menghasilkan koordinat P aksen 2H dikurang X, Y. Seperti pada gambar berikut ini. Terus refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Refleksi titik P X, Y terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan koordinat P aksen X, 2K min Y. Seperti pada gambar berikut. Berikut ini merupakan contoh segitiga siku-siku ABC yang direfleksikan terhadap sumbu min Y. Artinya sumbu min Y dianggap sebagai cermin atau pusat refleksinya. Jika dicerminkan terhadap sumbu min Y, maka koordinat X, Y menjadi min X, Y. Untuk membuktikannya menggunakan persamaan refleksi berikut ini. Jadi diketahui koordinat titik B sama dengan koordinat titik A sama dengan min 4,4. Jadi min 4,4 direfleksikan terhadap MY A aksen min dikali min 4,4 yang didapatkan hasilnya A aksen 4,4 seperti mengikuti dari contoh PXY yang direfleksikan MY ke P aksen X min X, Y, dan MY sama dengan min 1, 0, 0, 1. Terus pada koordinat titik B sama dengan min 4,1, B min 4,1, MY direfleksikan ke B aksen min dikali min 4,1, B min 4,4 didapatkan hasilnya B aksen P 4,1. Koordinat titik C min 2,1 direfleksikan ke MY C aksen min kali min 2,1, hasilnya 2,1. Terus selanjutnya ada contoh soal bayangan titik A min 5,3 jika dicerminkan pada garis X sama dengan min 2 adalah jadi P A B direfleksikan ke X sama dengan H, jadinya P aksen A aksen B aksen sama dengan 2H dikurangin A sama B. A min 5 min 5-nya dimasukin min 5,3 sama diketahui X-nya itu sama dengan min 2, jadi H-nya itu min 2, A aksennya didapatkan jadi 2 dikali min 2 dikurang 2 dikali min 2 min dikali min 5 2 dikali min 2 dikurang min 5 dengan 3, terus habis itu didapatkan min 4 tambah 5 3 dan didapatkan hasilnya itu 1,3 aksennya.
Selanjutnya ada rotasi. Rotasi itu perpindahan titik suatu objek pada bidang geometri dengan cara memutar sejauh sudut alfa. Oleh karena itu, rotasi termasuk perpindahan. Maka arah rotasi mempengaruhi tanda sudutnya. Jika arah rotasi searah dengan putaran jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif. Sementara itu, jika arah rotasi berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif. Secara matematis, rotasi dilambangkan sebagai P, alfa, dengan P sebagai pusat rotasi dan alfa itu besar sudut rotasinya. Secara umum, rotasi dibagi menjadi dua, yaitu rotasi terhadap titik pusat 0,0. Gambar di atas menunjukkan bahwa titik K dirotasikan secara A melalui titik pusat 0,0 hingga berada di posisi K aksen. Rumus yaitu K, X, Y, X, Y dirotasikan pada titik pusat O 0,0, alfa, K aksennya X aksen, Y aksen, sehingga didapatkan X aksen Y aksennya itu cos A min sin A cos A dikali XY. Jika titik M berada di koordinat 4,-2, lalu titik tersebut dikorotasikan berlawanan dengan arah putaran jarum jam sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Tentukan letak bayangannya. Pembahasan, titik M dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah putaran jarum jam terhadap titik pusat 0,0. M 4,-2 dirotasikan ke titik pusat O 0,0,90 derajat. M aksen, X aksen, dan Y aksen. X aksen, Y aksen, cos A min sin A cos A XY sama dengan cos 90 derajat sin 90 derajat min sin 90 derajat dan cos 90 derajat. 4 min 2 sama dengan 0 min 1 0 4 min 2 sama dengan 2 dan 4. Selanjutnya ada dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek terhadap titik tertentu berdasarkan faktor pengali. Oleh karena ada faktor pengali, maka peristiwa dilatasi ini bisa mengakibatkan perubahan ukuran objek. Misalnya diperbesar, diperkecil, atau tetap. Secara umum, dilatasi dibagi menjadi dua, yaitu dilatasi terhadap titik pusat 0,0, dilatasi terhadap titik pusat A, B. Selanjutnya, dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Jika suatu titik M, X, Y mengalami dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor pengali K, maka akan dihasilkan koordinat M aksen, X aksen, Y aksen. M, X, Y, D titik koordinatkan 0,0, K, M aksen, X aksen, Y aksen. Titik koordinat M aksen, X aksen, Y aksen ditentukan dengan rumus berikut. X aksen, Y aksen sama dengan K 0, 0, K, X, Y. Selanjutnya, dilatasi terhadap titik pusat A, B. Jika dilatasi titik koordinat M, X, Y dilakukan terhadap titik pusat A, B dengan faktor pengali K, maka akan dihasilkan koordinat M aksen, X aksen, Y aksen. M, X, Y, D titik koordinatnya 0, A, B, K. M aksen, X aksen, Y aksen. Titik koordinat M aksen, X aksen, Y aksen ditentukan dengan rumus berikut. X aksen, Y aksen sama dengan K 0, 0, K, X min A, Y min B plus A, B. Contohnya, bayangan titik A min 5, min 2 oleh dilatasi pada pusat P, 0,0 dengan faktor skala min 2 adalah A, X, Y, 0 faktor skala A aksen, X aksen, Y aksen. A, X min Y sama dengan min 2, 0, 0 min 2 dikalikan min 5, min 2 sama dengan A aksen sama dengan 10,
4.